wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dan hingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja saya mau membacakan susunan acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA N1 Martapura, diwakili oleh Bapak Agus dan Bapak Ujai. Yang terhormat Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan 11. Yang terhormat Bapak-bapak Wangasek. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA N1 Martapura, yang ketiga adalah doa, yang keempat penyampaian materi praktik baik dari calon guru penggerak angkatan 11, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita mulai acara hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA N1 Martapura. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek kepada Bapak Rujai Bianur Kosji SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga pada ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi atau berbagi praktik baik tentang kegiatan guru penggerak pada Komdel 2019. Selanjutnya salawat dan salam kita tanpa berkat kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada seluruh sahabat kerabat beliau hingga akhir zaman. Yang kita hormati bapak-bapak kepala sekolah, yang kita hormati panitia pengurus Muhammadiyah, yang kita hormati kedua narasumber yaitu Bapak Wahyu Wandani dan kepada Bapak Rumah Hakim serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Izinkan saya mewakili kepala sekolah mengucapkan yang pertama permintaan maaf karena beliau ada kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang tidak pesan, mudah-mudahan kegiatan ini berdampak bermanfaat baik bagi guru-guru di luar guru semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya kegiatan guru penggerak ini sangat kita harapkan bermanfaat ataupun selain untuk mereka berdua bagi Bapak Wahyu dan Bapak Uman, tetapi juga bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain sehingga segala apa yang mereka dapat dari ilmunya ataupun segala sesuatunya dari peningkatan kompetensi mudah-mudahan juga berdampak kepada kawan-kawan yang lain. Setidaknya dalam kegiatan diseminasi ini mereka dapat men-share ke kita apa saja hal-hal baik ataupun kompetensi apa yang mereka dapatkan dalam kegiatan tersebut. Guru yang terdata sebagai di sebuah sekolah, apabila ada guru penggerak, itu sangat berdampak baik dalam rapor pendidikan. Ketika suatu sekolah itu tidak ada guru penggerak, itu nanti hasil rapor pendidikan itu juga terdata bahwasanya sekolah ini tidak ada guru penggeraknya, sehingga itu dalam rapor pendidikan itu sangat bagus ketika di sekolah itu ada guru penggerak. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang mereka
diberikan kelancaran kemudahan sehingga bisa menyelesaikan kegiatan CGP ini. Selanjutnya mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya kali ini dan bisa dalam momen apapun mereka bisa berbagi taktik baik kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Wahyu dan Bapak Lukman serta tim dari Kombes Semangat Berlian dalam rangka melaksanakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dan arahan dari Bapak Rujai Yanur Kauci SPDI. Selanjutnya kita akan mendengarkan doa untuk mengambil berkah hari ini supaya hari ini lancar tanpa halangan apapun. Kami mohonkan Bapak Hasbi untuk memimpin doa. Terima kasih. Terima kasih Pak dan Hasbi SPDI. Semoga hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari calon guru penggerak angkatan 11 tentang praktik baik diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 di Kombel Berlian Semamang kepada Bapak Wahyu SPD RPD DR dan Bapak Lukman SPD. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah mewakili kepala sekolah. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah, kalau semangat. Dulu ini luar biasa hari ini, tak ada juga biasanya di luar hari tanpa, padahal tadinya di luar biasa di luar. Aja dengan syarat yang bakal mengadu. Oke Bapak Ibu, kalau kita berbudaya tak lepas kita dalam berpantun. Masih yang bercakap-cakap. Badannya kakak, wajahnya tua, membawa baju untuk bertani. Apa kabar Tuhan Guru kita semua? Selamat datang di aksi nyata kami. Ada hewan komodo, si hewan melata, badannya besar, tajam kukunya. Assalamualaikum awal berkata. Mudah-mudahan yang menjawab lancar rezeki.
Di jam-jam akhir ini kita punya pegawaiannya, banyak barang yang hari ini kita ada ice drinking, ada macam-macam yang nanti dijelaskan, cek pakaian, kirim beras dan sebagainya. Ya, karena ulur-ulurnya kita banyak praktek. Cuma sebelum itu ulur ucapkan banyak minta maaf, minta halal, minta ridha karena mengganggu waktu-waktu Tuhan yang sangat apalagi di jam-jam akhir. Yang kedua, ulur ucapkan terima kasih sudah datang di acara kami, walaupun sudah datang sampai di ilmunya. Dan ketiga, ulur minta maaf. Bila-bila kita berdiskusi berapa, kita perlu berkolaborasi, mau istilahnya. Dengan jumlah istana itu banyak, mudah-mudahan kalau kita melaksanakan pada tahun. Bapak Ibu, dalam mengajar itu ternyata ada 3 poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama apa? Modalnya ada 3. Yang pertama yaitu pendengaran. Masih mendengar jangan semuanya. Ulur tes dulu pendengaran kan ada kan? Masih berarti masih yakin ulur kalau pendengarannya bagus. Bapak Ibu siap menerima materi hari ini? Siap menerima materi ini? Siap. Alhamdulillah, ulur yakin dengan jawaban pokok-pokoknya tadi berarti pendengarnya bagus. Itu poin pertama. Poin belajar dan poin mengajar itu bisa dipakai di sekolah di kelas masing-masing. Yang kedua, poin yang kedua adalah penglihatan. Kita cek masih bagus-bagus kan, ada penglihatannya. Ayo Bapak Ibu ikuti yang perlu lakukan berdasarkan penglihatan dulu. Sekali lagi penglihatan dulu. Angkat tangannya. Ayo Bapak Ibu, tangan kanannya tangan manis, pegang telinganya, pegang dahinya, pegang dagunya, pegang matanya. Nah, ada yang memegang mata. Ini tes penglihatan. Lain pendengaran. Penglihatan. Mata. Ada yang merah. Sekali lagi. Pegang bahunya. Pegang dagunya. Pegang kepalanya. Pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu kita semua. 2 poin Bapak Ibu. Tapi 2 poin ini kada berarti ada poin ketiga. Apa itu? Perhatian. Apa kada perhatian? Hambar satu. Ya Bapak Ibu, banyak yang pura-pura mendengar tapi kada perhatian. Banyak yang pura-pura melihat tapi yang ada fokus. Jadi ulun minta Bapak Ibu dalam 1 jam ke depan ulun minta kita berfokus. Tinggalkan masalah hutang masalah akan bermasalah lepas dulu. Panas pesona lepas hari ini. Kita bermain hari ini di sini. Bisa Bapak Ibu? Ulun tes pulang. Ulun tes pulang fokus. Bapak Ibu, ini kurang semangat, kita tepuk rimba. Ulun ada namanya tepuk rimba. Kayak apa tepuk rimba? Tepuk rimba. Ha. Ha. Ayo. Luar biasa. Awalnya kirim ke Amazon berarti. Bapak Ibu, hari ini susah begini. Ulun tes fokusnya. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya Bapak Ibu.
Tiap bulan tadi ada yang sampai tanggal 31 ya belum bulan 30, 29, bahkan 28. Dengan pertanyaan ada berapa bulan yang sampai tanggal 28? 12, alhamdulillah. Sekali lagi dengan pertanyaan, ada berapa bulan yang sampai ada tanggal 2? Semua bulan ada tanggal 2-nya ada cuma Februari. Ayo fokus sekali lagi. Alhamdulillah, ada yang fokus, ada yang ada. Satu lagi ada pertanyaan. Bapak Ibu, dulu kita di SD, ini maksud kita publik agama sedikit. Wah, karena kita ada terlepas dari agama. Dulu kita di SD belajar Nabi dan Rasul. Ada berapa Bapak Ibu? 25 Nabi dan Rasul. Fokus pertanyaan dulu. Pada zaman Nabi dan Rasul ada satu kejadian yang mana semua hewan masuk di dalam kapal. Pertanyaannya, ada berapa pasang hewan yang masuk dalam kapal Nabi Musa? Ayo berapa? Saudara? 2. Berapa? 1. Mantap. Coba dengarkan ini pertanyaan. Ada berapa pasang hewan yang naik kapal Nabi Musa? Konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol grup, segitiga institusi. Hari ini itu yang kami sampaikan. Kebetulan ulur lawan di sana ulur yaitu Pak Roman karena dapat tugas melaksanakan alhamdulillah dari sekolah dapat fasilitas. Kami terima kasih banyak dulu dan teman-teman sesekali mau ikut serta. Lanjut Bapak. Cepat aja. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dalam perkembangan ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oh my. Tiap waktu kita berganti guru ada pulang istilahnya berdiferensiasi. Padahal ada berdiferensiasi ini sudah lawas ada. Cuma bahasanya aja, kulitnya aja belum membuka. Yaitu sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan. Teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil Pancasila itu ada bergotong royong, kreatif, berkritis, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global. Nah, ulun bertakwa. Pembelajaran kalimat pemantik hari ini berdiferensiasi. Adakah anak pemakai kira-kira apa itu berdiferensiasi? Belum simpan aja. Amalkan yang bertanya, bertanya. Kayaknya guru bahasa Indonesia bagus mengeluarkan berdiferensiasi. Allah senior terus aslinya aku belum pernah mendengar suaranya. Apa kira-kira itu berdiferensiasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya berarti ya betul, sifatnya berbeda. Berdiferensiasi berarti berbeda-beda. Nah, kalau dilihat ditempelkan pada konteks pembelajaran, maka berdiferensiasi ini menurut saya ya, Bapak Ibu, berdiferensiasi berarti pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan atau kepentingan ya, kepentingan murid atau peserta didik. Nah, saya pernah memikirkan bahwa sebelum sekolah formal menyatakan kalau pendidikan modern itu adalah yang berdiferensiasi, saya lihat malah pesantren itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kayaknya ratusan tahun yang lalu lebih dulu. Kalau saya pesantren Malaysia, nah itu di pesantren saya lihat berdiferensiasi Pak, karena di pesantren itu kalau tidak salah ya, kalau belum selesai di bab yang ini belum boleh lanjut ke bab yang berikutnya. Sedangkan di pendidikan formal yang saat ini kita sebagai gurunya itu sepertinya tidak seperti itu. Begitu. Demikian Pak Wahyu sepengetahuan saya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak luar biasa, terima kasih. Berdiferensiasi artinya mengelompokkan ya. Padahal lu yakin kita sudah menggawe itu, contohnya ulun di olahraga Bapak Ibu. Ulun dari jauh-jauh sudah bisa mengelompokkan. Seperti statement itu lagi sudah datang bunga selawakan. Berdasarkan sekarang sekolah kita alhamdulillah oleh BSS ya, Badan Sekolah Sehat bahkan sudah melakukan asesmen yang baru, namanya asesmen kebugaran, yang dibawahi oleh Bu Ana dan Pak Muhammad dan rekan-rekan yang lainnya. Artinya kita sudah menggawi sama kayak di Bapak Bapak sudah lama sudah terlaksana. Cuma kadang kita takjub dengan istilah yang baru. Mungkin begitu. Ya kalau berarti ya kira-kira berarti itu apa berdiferensiasi ini? Terima kasih Pak Wahyu. Ini juga kan dari kalau pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu adalah lebih ke memfasilitasi siswa ya, dengan beragam latar belakang, beragam kebutuhan, kemudian menyediakan beragam konten pembelajaran sehingga siswa itu menjadi tidak merasa dibeda-bedakan, kemudian pembelajaran juga menjadi lebih bervariasi dan memfasilitasi kebutuhan belajar mereka, juga memfasilitasi minat dan bakat mereka yang terintegrasi di dalam pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Ulun sudah tampil kayaknya ada saya yang mengawal ulun dari pemandangan ya Allah. Iya. Bapak Ibu yang ada di sini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu Wardani yang Bapak tercinta tadi ya, telah memberikan penjabaran mengenai yang namanya pembelajaran berdiferensiasi atau pemahaman tentang paradigma baru tentang pendidikan. Yang penting begini Bapak Ibu, artinya bahwa dalam konteks pendidikan ini adalah wacana dari pemerintah yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Tentunya bagaimana dulunya dalam pendidikan itu ada namanya teacher center atau guru sebagai center. Sekarang sudah mulai berubah polanya menjadi student center. Yang itu yang merupakan bagian dari bagaimana paradigma tadi. Dilihat bagaimana kita sebagai seorang guru, bagaimana kita melihat para peserta didik kita atau yang biasa disebut dengan murid ini, ya, kalau lu lebih senang menyebutnya kata murid daripada peserta didik, ya, lebih senang kata murid daripada peserta didik. Nah disitulah
Nah, dari pembelajaran paradigma baru tadi yang muncullah pembelajaran diferensiasi. Artinya setiap orang itu unik. Ulun mengajar sosiologi, ada satu materi di dalam sosiologi itu tentang kepribadian. Ulun memperhatikan ada beberapa anak kembar di sekolah ini yang dilihat semua apa yang berada di mereka itu berbeda. Walaupun secara genetik mereka itu sama, tetapi secara kepribadian mereka itu berbeda. Artinya setiap orang itu unik, dia memiliki keunikan masing-masing. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru, bagaimana menunjukkan keunikan-keunikan itu, bagaimana kita itu memfasilitasi mereka. Makanya sekarang guru itu disebut sebagai fasilitator. Nah, itulah yang tadi ditekankan bahwa bagaimana kita menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah disebutkan oleh Anda Waktiwardani tadi. Iya, dalam beliau karena beliau tadi luar biasa dengan semangatnya, apalagi ada tepuk limbahnya. Nanti ada tepuk tasar. Biar lebih semangat lagi. Nah, kita lanjut ya setelah dalam konsep paradigma baru. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana? Ada 4 poin yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bahwa seorang guru itu, kita tidak hanya bisa menganggap bahwa guru itu selalu menganggap sesuatu baik. Tetapi ada beberapa komponen yang harus kita lihat di sini, bahwa ilusi bahwa semua komponen positif yang kita sudah bermanfaat itu tidak bisa kita samakan. Di situ ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Yang ketiga, ilusi guru bisa mengontrol murid. Kita sebagai seorang manusia tidak bisa mengontrol manusia yang lain. Walaupun dengan konsep kekuasaan, dengan konsep apapun yang ada di dalamnya, kita tidak bisa mengontrol itu. Tetapi bagaimana kita membawa mereka untuk mengikuti apa yang kita sampaikan dengan nyamannya. Nah, nanti saya sampaikan bagaimana dalam teori kontrol ini. Yang cepat kita nyaman kasih yang berikan. Nah, di sini ada beberapa poin perbedaan yang Bapak Ibu bisa lihat. Artinya kita sebagai seorang guru harus melihat beberapa kondisi di sini. Ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, stimulus respon ini adalah gaya lama yang bisa kita lihat. Di situ pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ada hak dan kewajiban oleh guru, tapi tidak semua anak itu bisa dikatakan sama. Nah, di dalam teori kontrol yang baru ini diprakasai dalam pendidikan, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu berbeda kebutuhannya, tidak bisa kita samakan. Makanya muncul pembelajaran berdiferensiasi tadi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita perhatikan bahwa setiap orang itu pasti melihat itu berbeda-beda. Dari perspektif yang bisa dia melihat dari berbagai macam. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita meyakini diri kita bisa mengubah anak yang sama dengan kita, ya tidak mungkin. Karena dia itu memiliki perasaan yang berbeda dengan karakteristik yang unik tadi. Dengan teori kontrol tadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini kita lihat tadi dalam kondisinya di anak zaman sekarang dengan kondisi mental yang ada terjadi, ya, bahwa perilaku buruk itu jangan dianggap sebagai suatu kesalahan, tetapi bagaimana dilihatnya, apa tujuan mereka. Terkadang kita langsung menilai segala sesuatu itu salah bagi kita terhadap mereka. Ada lagi di sini, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin ibu dan bapak yang ada di sini mungkin bisa mempraktekkan, ya, atau ulun yakin bahwa pihaknya di sini lebih hebat dalam hal ini, dalam hal bagaimana yang memberikan pengajaran di dalam kelas, bagaimana yang memotivasi siswa dengan baik. Tentunya itu memberikan kita pengaruhnya tadi yang besar tadi antara stimulus dan respon tadi, dan juga dengan teori kontrol tadi. Nah, ini ulun tambahkan lagi. Yang kita bahas pada hari ini adalah disiplin positif. Bagaimana membudayakan disiplin positif yang ada di sekolah. Ini aksi nyata kami, ya, yang belum dapatkan dari pendidikan guru penggerak dan juga dari Pak Kanda, Pak Waktiwardani tadi dalam pendidikan guru penggerak ini, bahwa disiplin positif itu ternyata
dari penjelasan yang ada di sini. Bahwa ada pengertian dan definisi yang berbeda tentang yang namanya kedisiplinan. Bisa Bapak Ibu lihat? Jadi kalau kita lihat dari pengertian besar bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tetapi ada kata lain dari bahasa disiplin itu yang disebutnya bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran. Artinya terkadang kita itu miskonsepsi bagaimana kita itu berpandangan bahwa bagaimana memunculkan keinginan siswa terhadap pembelajarannya. Yang dilihat itu terkadang bagaimana gurunya. Padahal yang dipentingkan oleh siswa itu adalah pembelajarannya. Dia mendapatkan pembelajaran itu untuk ke depannya. Tetapi terkadang melihatnya kondisi gurunya siapa. Itu yang sering terjadi. Gurunya siapa, apa mata pelajarannya dan sebagainya macamnya itu dilihat berdasarkan itu, bukan kesukaannya, bukan keinginannya sendiri. Maka dari itulah kita sebagai guru memunculkan motivasi-motivasinya terhadap siswanya atau murid ini dengan motivasi yang intristik dan motivasi dari dalam. Terkadang mereka itu melihatnya itu dari sudut pandang ekstrinsik atau dari luar atau eksternal biasanya disebutnya. Nah, bisa dilanjutkan. Di sini bisa dilihat ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa dan latar belakang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh nilai kebajikan. Apa sih nilai? Nilai itu yang didapatkan dari seorang manusia untuk berperilaku kepada manusia yang lain. Itu yang disebut sebagai nilai. Nah, nilai ini yang harus disepakati adalah nilai positif ini yang diinginkan oleh semua kalangan manusia. Nah, ada beberapa poin-poin yang penting kalau kita lihat berdasarkan profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan oleh Kanda tadi, bahwa beliau menyebutkan ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila. Ada juga yang Memorial Program itu atau MPP. Ada juga keterampilan hidup dan ya, bisa dilihat di sini kalau yang sudah belum yakin bahwa apa yang PRD di sini kan sudah mempraktekkan ya. Tentunya pasti kan sudah mengerjakannya ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin apa yang aku sampaikan tadi tentunya itu merupakan bagian kecil dari bagaimana budaya positif. Dan tentunya di dalam budaya positif itu yang harus kita tekankan bahwa di kita sebagai seorang pendidik harus bisa menguatkan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa disiplin itu penting. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu manusia yang merdeka itu adalah bagaimana dia bisa menjadikan diri mereka itu disiplin. Nah, kalau tentang kebutuhan dasar manusia, beliau yang lebih paham daripada beliau. Ya, belum lanjutkan beliau. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk rimba. Luar biasa. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk apa yang kita lakukan, untuk mendapat apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya Bapak Ibu, memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Tapi itu macam-macam cobaan lebih baik. Tapi itu kita akan beri berapa kali kita jatuhnya. Yang penting berapa kali kita sanggup bangkitnya. Lanjut keluarga. Ikan sebab ikan gabus makin cepat makin lurus. 5 kebutuhan manusia dasar manusia itu 5 aja. Yang pertama bertahan hidup, jelas bagaimana. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Monitor yakin Pak Agus sampurnya. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan.
ulun berdiri pun jangan luar biasa himungnya. Jangan kau ulun sawari sih orang. Jangan awak. Penguasaan harga diri keinginan, keputusan mandiri, kesenangan bermain, humor, tertawa. Nah, tertawa itu penting. Coba Bapak Ibu berdiri semuanya. Akan mencoba. Bawah yuk, biarnya berkas kan bisa bernyanyi, kan bisa berjoget, kan bisa riak, kan bisa kali-kali. Sekarang pian berpasangan berhadap-hadapan. Cari orang yang bisa berhadapan. Nah, bisa dong. Bisa dong. Ya, sudah kan? Dapat pasangannya? Dapat pasangannya? Manusia diciptakan berpasangan. Segera cari pasangannya. Oke, teman-teman, pandangi pasangan Anda. Tidak usah apa-apa, cukup Anda senyum, perlihatkan gigi Anda. Senyum sampai kelihatan gigi. Ayo, 30 detik. Bapak Maulana, sopot tolong, sopot 30 detik. Oke, 30 detik. Tolong tersenyum ya, tangannya. Pandangi pasangan Anda. 30 detik dari sekarang. Tahan Bapak Ibu. Sepuluh detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup dulu. Tanpa kita sadari, kita jadi orang nampak melihat sehari. Ternyata energi positif itu menarik. Jadi apa orang kita tak boleh, orang tak boleh. Kenapa orang kada kawas sekali bulan mamari kali? Karena sini orangnya pamurihingan. Padahal kita masih mempercayakan setiap pengadilan sini karena kawas sekali kan. Amun sini tak boleh, habis dia. Lanjut. Bahaya. Materinya motivasi. Ulun ini bujur cepat rambut kan sudah kemarin teguh nih. Tapi masalah ini ulun serahkan kawan ulun. Kolaborasi. Ini silahkan. Silahkan ke rumah. Terima kasih Anda yang mengulang kita senyum hari ini kalau saudara. Ini serius banget disuruh nyolong. Mohon maaf, dulu kan kita bisa bergaya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Anda tadi di depan tadi tentang manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar itu. Ya. Tentunya setiap manusia itu pasti memiliki motivasi. Belum yakin pian-pian di sini pasti ada memiliki motivasi. Nah, di sini pian bisa lihat kita masuk ke ranah lebih dalam lagi. Nah, tentang kayak peran seorang anak atau seorang murid yang selalu kita ajarkan, yang selalu kita ketemu setiap harinya. Ya, kita memandang mereka, melihat mereka, memperhatikan mereka dengan segala tindakan yang ada di kelas, dengan segala keunikannya. Nah, tetapi yang kita harus sadari bahwa ada motivasi dari anak. Terkadang kita lupa sebagai seorang pendidik, anak tuh kalau ke sekolahan hendak apa? Kita datang, kita mengajar, selesai pembelajaran sudah habis apa yang kita selesaikan. Tapi kita harus melihat dulu kayak apa keinginan anak. Anak itu maunya seperti apa? Nah, inilah yang kami dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Bagaimana kami sebagai seorang pasti guru dan juga seorang fasilitator memberikan hal yang positif yang akan memunculkan ada 2 motivasi. Tetapi yang harus Bapak dan Ibu sini perhatikan ada motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik, atau biasa disebutnya eksternal dan internal. Nah, bisa dilihat dalam PowerPoint yang ada. Dalam motivasi yang eksternal dari luar, mereka itu tujuannya ke sekolah, mereka itu di dalam sekolah dia melakukan
melakukan segala tindakan yang teratur itu karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Belum yakin di sini ibu-ibu anak biar pasti yang menengok anak sekolah minta duit sangu dulu aja. Belum gitu dia sekolah dulu, yang mau dulu sekolah, ayo aja asal lu minta duitnya. Nah, belum motivasinya dulu dapat duit sangu dulu. Artinya ada imbalan dan penghargaan. Nah, sekarang harus kita lihat dulu seperti apa. Itu motivasi eksternalnya. Tetapi pada saat anak yang banyak di sekolah, kita harus munculkan yang namanya motivasi intrinstiknya dari dalamnya. Karena anak memiliki perasaan. Artinya kita sebagai seorang guru bagaimana menyelami perasaan-perasaan mereka dengan tidak hanya dengan kata-kata yang kita sampaikan, tetapi dengan berbagai pengalaman kita, berbagai kondisi yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, untuk menjadikan mereka orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya terkadang anak ini memiliki motivasi yang dari datang dari turun sekolah sampai ke sekolah, dia motivasinya apa? Nah, mungkin ulun yakin pian-pian di sini sangat mengetahui dibandingkan ulun, lebih berpengalaman dibandingkan ulun. Ulun baru beberapa tahun aja menjadi guru, apalagi pian sini yang sudah bertahun-tahun menjadi guru. Melihat kondisi perkembangan anak dari dulu hingga sekarang pasti sangat berbeda sekali. Nah, di situ yang kita lihat sebagai motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 3 komponen yang kami pelajari kita dalam bagaimana melihat suatu kondisi. Apakah kita sebagai seorang guru itu sering menghukum atau konsekuensi yang kita lakukan? Nah, bisa dilihat di sini sebagai hukuman misalnya. Hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan tidak terjadi atau tidak dilibatkan. Dan hukuman itu bersifat satu arah dan berupa biasanya hukuman itu bisa fisik dan juga psikis. Nah, kalau sedangkan konsekuensi dilihat itu terencana, disepakati, ya, sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di dalam pendidikan ini kami diajarkan yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini yang sangat menarik sekali yang kami bahas di dalam modul 1.4 di dalam budaya positif. Bagaimana kami itu memunculkan yang namanya restitusi. Kita tidak lagi berbicara tentang hukuman, kita tidak lagi berbicara tentang konsekuensi, tetapi ada yang namanya restitusi. Nah, bisa dilihat di situ. Restitusi ada 2 poin yang kami tampilkan di sini. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terkadang kita memberikan solusi yang mungkin bagi mereka itu belum tepat, tetapi itulah yang harus kita utamakan. Ada 3 komponen tadi. Selain hukuman, selain konsekuensi, ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling penting yang mungkin ulun yakin pihak-pihak di sini sudah mengaplikasikannya, walaupun namanya aja yang baru diganti, namanya restitusi tadi. Tetapi keyakinan-keyakinan inilah yang ditunjukkan, dan juga pada awal pembelajaran ini harus kita lakukan yang namanya keyakinan kelas. Nah, yang sudah menggawi itu kanda ulun ini, yang sudah menggawi. Jadi ulun serahkan lawan kanda ulun ini tentang keyakinan kelas. Kayak apa kanda? Lanjut ya. Keyakinan kelas. Ya, silakan. Iya, coba. Ini menambahkan sedikit. Jadi ada aturan yang masalah hukuman tadi. Nah, harinya yang dalam kasus nemu anak. Jadi sebagai kita tidak sebagai eksekutor, tapi kita dua-dua perlahan kita rubah. Tadi ada kata pemantik, ada istilah keyakinan kelas. Mungkin Ibu Sari dan Ibu bisa membagikan Ibu dan Bapak akan nanti mendapat masing-masing 2 kertas. Ada istilah keyakinan kelas dan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Sebagai senior kami hendak bertakun, apa bedanya? Iya, kayak apa menurut Sanak di depan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau dulu yang biasa dipakai apa? Berarti ulun tercampur ya. Jadi kalau
kalau buat. Supaya lebih pahamnya kita tunggu prakteknya aja lah. Nah, jadi nyaman kita paham sama-sama apa bedanya. Bapak Ibu, kita akan merajuk ke keyakinan keras. Tapi tadi Bang mau bahas motivasi, ini salah satu bentuk motivasi. Siapa yang aktif akan mendapatkan bonus? Tadi Bapak akan dijawab ya. Itu salah satu bentuk motivasi. Itu salah satu bentuk motivasi. Oke Bapak Ibu, di sini akan menuliskan keyakinan keras. Terima kasih Bu Niken yang sudah menggambar luar biasa. Dan harapan dalam mengajar. Nah Bapak Ibu, tolong tuliskan yang warna merah ada, dapat? Nah, biar tulis di keyakinan kelas tadi. Yang merah untuk keyakinan kelas, yang situ untuk harapan mengajar. Biar yakin dalam pembelajaran biar itu kayak apa? Dapat apa? Tolong berikan dalam hal yang positif. Kemudian harapan mengajar, harapan itu dalam pembelajaran itu seperti apa sih? Nah, yang merah keyakinan, yang hijau harapan di kelas biar dalam biar mengajar kayak apa? Tuliskan. Habis biar tulis biar tempel. Yang keyakinan kelas warna abang, tolong biar tempel asli bila sudah tuliskan. Oke, sudah tulis tuh. Bapak Ibu boleh balik ke depan. Setelah menuliskan tempelan. Sedikit menambahkan Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas ini tidak usah dibuat kata dilarang atau jangan. Nah, memberikan suatu contoh yang dikuatkan oleh Pak Wahyu dalam sebuah keyakinan kelas. Nah ini, kita bikin semua kalimat itu menjadi positif. Ini contohkan ya dari beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat Pak Wahyu sebetulnya. Dalam poin pertama itu disiplin waktu. Nah, jadi tidak lagi dibuat. Kalau kita biasanya di dalam peraturan itu ada kata dilarang. Siswa dilarang ini, siswa dilarang itu, tidak boleh ini dan kata jangan tadi. Nah kita ubah dengan kalimat-kalimat positif. Itu sebagai contohnya. Misalnya di bagian pertama ada disiplin waktu. Dalam kondisi disiplin waktu artinya tidak boleh mengumpulkan tugas tepat waktu. Satu kalimat untuk keyakinan kelas, satu untuk harapan mengajar. Nanti kita silih mana yang paling banyak itu yang kita ambil. Ini contohnya bisa nanti Ibu terapkan buat 3 kelas. Itu contoh yang Ibu beri sudah di kelas 12 1. Mana oleh kelas 12 1 ada di sini. Oh. Oke, Bapak Ibu tuliskan hal positifnya, tidak boleh, jangan siswa dilarang, kosakatanya yang bagus. Sambil disampaikan ya, yang pertama ada disiplin waktu, contohnya berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, siap untuk belajar, baik sumber dan anak belajar. Oke, Bapak Yolong sudah bicara dan Oke, teman-teman yang sudah mohon maju ke depan untuk keterlibatan. Ayo maju. Ayo Bu Yuni. Oke, hijau warna. Keyakinan warna merah. Harapan warna hijau. Ayo Bapak Ibu. Belum pertama kali dapat ini di TGP, ternyata ini berpengaruh terhadap mindset ulun. Oh luar biasa. Dan ini wajib rasanya ulun jabarkan wadah bubuhan pian. Mantap sekali Bapak Waka.
Ibu Nadiro. Nah, oke, silakan namanya di sini saya. Luar biasa, di sini sudah mulai terlihat nih. Oh, rata-rata ada yang datang tepat waktu, menghargai proses KBM, aktif, fokus, kreatif, mantap, luar biasa. Ini nanti Bapak Ibu diambil yang terbanyak, dikumpulkan apa hasilnya kita simpulkan. Itulah yang menjadi kesepakatan kelas. Ulun yakin sebenarnya ujiannya sudah, cuman kan ada tulis, ya kan? Ya kan? Nah, itu yang sudah melaksanakan untuk ingatkan kembali. Nah, itu untuk kesepakatan dan harapan mengajar. Kalau di kelasnya aku ada ujian ditempelnya lagi hasilnya gitu. Oke, lanjut Pak Roman. Hehehe. 57 menit. Oke, ini ada 5 posisi kontrol dulu: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ulun pernah melakukan drama, mungkin ibu-ibu sudah lihat di stasiun. Padahal pengennya hari ini kita praktek langsung, cuman kayaknya kondisinya kadang memungkinkan. Kita sambil nanti kasusnya ada dibagikan, bisa Bapak Ibu pelajari mandiri. Oke, lanjut. Jadi ada 5 posisi kontrol ya yang bisa kita diperhatikan di sebelumnya tadi. Dalam kondisi 5 posisi kontrol ini, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, bisa dilihat berdasarkan studi kasus yang bisa ibu lihat di sini. Ya, dalam penerapannya, dalam posisi penghukum dari studi kasusnya mulai tidak memakai atribut kata saat upacara. Kalau kita bicara tentang guru sebagai penghukum, dia melakukannya dengan tindakan hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan pembuat rasa bersalah, ada pertanyaannya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja membuat bapak dan ibu kecewa. Nah, yang ketiga ada teman. Jadi ada posisi kontrol guru itu sebagai teman, yaitu bagaimana kita itu sebagai guru mendekati anak dan kondisi tadi. Misalnya, ayo dong ikuti atau tolong bantu bapak ibu sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di sini juga ada namanya posisi pemantau. Bisa dilihat berdasarkan penerapannya. Ini ada satu kalimatnya, misalnya sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah kamu beli atributnya kamu, misalnya, dan jangan lagi diulangi. Tetapi pada saat posisi manajer, nah ini yang paling kondisi penerapan dengan posisi kontrol guru yang diutamakan itu adalah posisi manajer dari 4 posisi yang lain. Nah, sebagai contohnya misalnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kenapa itu ditanya? Bapak Ibu, penting supaya tahu. Karena semua langsung kita gas anak-anak. Jadi dia punya kesempatan untuk menciptakan. Misal dia mencuri, harus kita tanya kenapa dia mencuri. Nah, ini sebagai yang disampaikan di sini, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut bapak dan ibu dan tadi apa? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Oke, membuat merasa bersalah ada, boleh. Ya, kita jawabannya adalah membuat merasa bersalah. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukan. Dari 5 posisi kontrol tadi, menurut bapak dan ibu itu termasuk bagian apa? Penghukum, membuat merasa bersalah,
Pinter ya teman-teman belum Luar biasa ya. begitu. Kita 3 bulan sudah mulai jalan ini. Mereka sekarang kita langsung tahu. Luar biasa. Satu lagi ya, itu ada proses pemantauan. Nah, terakhir ini bagian dari segitiga institusi. Lanjut aja. Apa sih segitiga institusi? Segitiga institusi itu adalah sebuah proses dialog. Dilihat dilakukan guru untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga institusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini bisa dilihat ada contohnya, misalnya pesan identitas, misalnya berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari menstabilkan identitas. Nah, ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Nah, di situ bisa dilihat contoh-contoh kata-katanya atau kalimat yang digunakan. Ya, kamu pasti bisa Setiap tindakan ada validasi. betul, ada validasi tindakan yang salah seperti apa. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Karena Bapak Ibu sudah membuat yang namanya keyakinan kelas dan juga harapan mengajar, disinilah munculnya. Seandainya siswa atau murid tadi melakukan tindakan kesalahan yang kita lakukan akan ditekankan oleh guru dengan keyakinan kelas ini. Sebagai contoh misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Dan yang sudah disepakati, yang sudah Bapak dan Ibu tulis di sini itu diklasifikasi nanti dan dibikin dalam sebuah poster, bisa ditempel. Ini contoh video kejadian Bapak Ibu ya. Oke, lanjut aja dulu. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata menepati janjinya sampai ujung acara. Ada satu pantun buat biar penonton. Amun di awal itu pantun, maka kita wajib pula tutup dengan berpantun. Pak Ahmad, sebelum kita mau disebutkan, adakah yang hendak bertanya, Bapak Ibu? Oh, oke, Ibu seperti apa? Oke, Bapak Ibu fokus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman juga Pak Wahyu atas kesempatan untuk ditanya kepada saya. Mohon izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai keyakinan kelas, juga harapan mengajar. Nah, pertanyaan saya di sini adalah dalam sebuah keyakinan kelas itu apakah dilakukan oleh wali kelas saja atau guru mata pelajaran saja pada saat awal semester? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Ini kayaknya harus dijawab oleh Pak Rokman langsung sebagai Rocky dulu. Ini dibuatkan oleh Pak Wahyu ya. Bahwa dalam ini Bu, untuk keyakinan kelas itu yang disepakati oleh kelas itu tidak hanya wali kelas saja. Tetapi yang harus kita sadari dulu di awal bahwa keyakinan kelas itu yang pertama kali masuk itu dari wali kelas itu dulu. Jadi wali kelas saya yang memulai. Wali kelas saya memulai dengan keyakinan kelas yang dikuatkan oleh para siswa, para muridnya. Nah, pada saat dikuatkan itu nanti penebalannya itu dari guru mata pelajaran. Kalau sudah penebalannya dari guru mata pelajaran, dilihat berdasarkan kondisi dari guru mata pelajarannya ke muridnya tadi. Akan tetapi mereka sudah memiliki nilai tanggung jawab dan juga nilai mandiri. Itu yang berdasarkan tadi yang disebut oleh Pak Wahyu tadi, pembelajaran diferensiasi. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibikin oleh guru wali kelas dulu, baru guru mata pelajaran.
ditebus balik. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, di awal berpantun maka ditutup berpantun. Pak Ahmad memakai rupiah dijahit dengan dulu tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk ringka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Alhamdulillah ya. Terima kasih kelas 12-8. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan di pertemuan pertama kita ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas atau kontrak belajar. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak dan ditentukan oleh warga kelas ya. Dan juga diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi yang harus kita tegakkan di sini adalah bagaimana kalian nanti dalam membudayakan dan memberdayakan keyakinan kelas ini agar bisa dipakai sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Nah, nanti Bapak akan memberikan dua sticky note ini buat kalian untuk menuliskan nanti keyakinan kelas ya. Nanti akan ditempelkan di papan tulis dan keyakinan kelasnya nanti dilihat berdasarkan yang terbanyak ya. Dan juga keyakinan kelasnya harus sifatnya positif, tidak ada kata jangan atau dilarang lagi, misalnya jangan terlambat. Nah, itu tidak usah lagi dipakai, tetapi menggunakan kalimat-kalimat positif agar kalian memiliki motivasi yang lebih dalam terhadap sekolah, agar kalian memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Maka dari itu keyakinan kelas ini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab kalian di kelas, bukan di dalam sekolah ini ya. Jadi di dalam kelas ini ada keyakinan itu dan itu harus kalian realisasikan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Karena kalian adalah siswa yang mandiri dan juga siswa yang bertanggung jawab. Nah, nanti Bapak akan bagikan ke kalian satu persatu. Ada dua komponen yang Bapak bagikan. Yang pertama ada keyakinan kelas. Yang kedua ada harapan kalian dalam belajar. Kalian punya harapan seperti apa? Nah, keyakinan ini dalam kertas warna hijau, sedangkan harapan ini kertas warna pink. Ya, baru bagikan satu persatu. Oke.
Tulis nama apa? Tulis nama boleh. Pak, yang pengen keyakinan atau harapan? Harapan. Ping harapan. Salah satu yang keyakinan terus Disiplin, disiplin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Hadir tepat waktu. Itu merupakan bagian dari sebuah keyakinan. Menunjukkan jelas tepat waktu. Ini akan kita klasifikasi dalam keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Nanti kita lihat berdasarkan hasil yang terbanyak, itulah nanti yang akan menjadi keyakinan kelas di kelas 12 8. Dan juga harapan kalian dalam belajar itu apa saja, dan memiliki harapan seperti apa. Tentunya Bapak yakin kalian memiliki harapan yang besar dalam sekolah, dalam belajar. Bagi kalian di kelas 12 ini sudah mendekati fase yang harusnya kalian memiliki tujuan lagi setelah ini. Kalian adalah orang-orang yang nantinya akan melanjutkan tonggak perjuangan dari kami yang sudah tua ya. Jadi kalau bisa kalian nantinya memiliki harapan yang besar terhadap pembelajaran dan juga kalian memiliki harapan yang kuat dalam belajar di sekolah ini. Kalian pasti memiliki impian dalam belajar. Yang seperti apa yang kalian harapkan? Kalian ingin belajarnya seperti apa? Yang menyenangkan, yang membuat kalian bergembira, atau membuat kalian tertawa, atau belajarnya dengan santai, atau menemukan pemahaman dan pengetahuan baru dengan apa? Nah, misalnya tergantung dari kalian bagaimana kalian memimpikan sebuah harapan kalian dalam belajar itu seperti apa. Kalau keyakinan kelas itu kalimat-kalimat positif yang kalian buat bisa kalian tuliskan di situ yang akan menjadi keyakinan kelas kalian nanti. Misalnya tadi seperti datang tepat waktu, mengumpul tugas tepat waktu. Itu salah satu bentuk dari keyakinan kelas yang positif. Menghargai orang lain. Nah, itu juga merupakan bagian dari keyakinan. Menghormati orang lain.
Nah, kalau kalian sudah selesai menuliskan keyakinan kelas dan harapan kalian, silakan kalian tempelkan di papan tulis ini, dua papan tulis ini. Ini sudah Bapak tuliskan, ada keyakinan kelas dan juga ada harapan. Ya, silakan maju ke depan, silakan kalian tempel di sini. Ya, ini akan Bapak klasifikasi berdasarkan jawaban yang terbanyak. Kelas sangat penting dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kemandirian, saling menghargai antara teman di kelas, dan juga membangun budaya positif yang ada di kelas. Saya merasa nyaman dan tanpa ada penekanan dalam belajar dan juga menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Purwanugraha Pratama dari kelas 12-8. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting karena dapat membentuk kemandirian dan kedisiplinan dalam menghormati dan menghargai orang lain dan membentuk sosial budaya yang positif di lingkungan kelas. Dan saya tidak merasa ada penekanan dan sangat menyenangkan belajar di kelas. Perkenalkan, nama saya Agustina Binasoma dari kelas 12-8. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting dalam membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan bertanggung jawab dalam menghormati dan menghargai orang lain, serta menumbuhkan sisi budaya positif di lingkungan kelas. Menurut saya, pembelajaran di kelas tidak ada yang menekan